Hai Sobat Properti, ketemu lagi kita di dunia investasi properti dan kali ini kita akan membahas tentang fasos fasum dalam perumahan. Sebelum ngobrol lebih lanjut, ya perkenalan dulu ya, nama saya Erik Hermanto. Saya adalah praktisi di dunia investasi properti dan juga menjadi dosen di salah satu sekolah properti terkemuka dan juga menjadi mentor bagi beberapa sobat properti yang ingin belajar lebih jauh lagi. So, fasos fasum. Jadi fasos fasum ini dalam perumahan ini menjadi salah satu faktor penting lah, ikut andil dalam menaikkan nilai dalam perumahan tersebut. Jadi apa aja sih yang dimaksud dengan fasos fasum? Berdasarkan definisi yang mengacu pada Permendagri nomor 9 tahun 2009, Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2013, dan Pergub DKI Jakarta nomor 228 tahun 2016, sebenarnya ada 3. Yakni prasarana, sarana, atau sarana itu sering dikenal dengan fasilitas sosial, utilitas itu atau dikenal dengan fasilitas umum. Ya, tapi karena istilah fasos fasum itu lebih ngetop, makanya penulis menggunakan istilah fasos fasum yang melingkupi prasarana, sarana, dan utilitas. Prasarana lingkungan, ya kita lihat definisinya dulu ya. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan fisik kota seperti jalan, jembatan, saluran, drainase, pembuangan air limbah, saluran pembuangan air hujan, waduk, dan lain sebagainya. Fasilitas sosial yang selanjutnya disingkat dengan fasos adalah fasilitas yang dibutuhkan dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, perbelanjaan, dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi, dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum. Nah, lalu kemudian utilitas umum atau fasum, fasilitas umum, adalah fasilitas umum yang merupakan bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, yaitu jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, lampu penerangan jalan, terminal, dan atau pemberhentian angkutan umum, jembatan penyeberangan orang, tempat pembuangan sampah, pemadam kebakaran, dan taman. Itulah definisi daripada prasarana, sarana, dan utilitas yang selanjutnya kita akan sebut fasos dan fasum. Nah, idealnya seorang developer itu kalau sudah bangun rumah, bangun jalan, bangun tamannya gitu ya, saluran airnya, penerangannya, jalannya. Nah, itu idealnya harus diserahkan ke Pemda setempat. Nah, yang mencatat itu adalah namanya BPAD, Badan Pengelolaan Aset Daerah. Jadi tugas dia mencatat. Nah, nanti dari BPAD itu setelah mencatat dia akan serahkan ke misalnya kalau jalan, berarti ke suku dinas Bina Marga. Kalau taman, berarti ke Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Lalu kemudian kalau saluran air, berarti saluran ini berarti serahkannya ke Dinas Tata Air. Nah, jadi seperti itu kurang lebih flow-nya ya. Pada saat Anda akan beli suatu perumahan, alangkah baiknya Anda juga tanyakan perihal tentang fasos dan fasumnya ini. Apakah sudah diserahkan ke Pemda atau belum? Kalau perumahan baru ya pasti belum lah ya. Cuman kalau ini kita bicara yang udah secondary, ya Anda bisa tanyakan karena fasos fasum ini turut andil dalam menjadi dongkrak untuk pertambahan nilai kawasan tersebut. Bayangkan kalau fasos fasumnya ditanganin oleh developer yang membangun rumah dan mereka nggak punya dananya kan juga akan terbatas kan. Jadi walaupun dikolek dari warga pun juga pasti warga akan membayar iuran yang besar gitu loh. Jadi nggak worth it dan memang seharusnya diserahkan ke pemerintah. Mereka mencatat sebagai aset daerah dan mereka yang akan merawatnya. Jadi arahnya yang benar, prosedurnya yang benar seperti itu. Aku ingin sharing dari pengalaman pribadiku. Ini aku membeli suatu rumah di kawasan perumahan menengah atas di Jakarta Barat. Dan sebenarnya aku udah bertanya-tanya sih ya, kenapa kok jalanannya rusak gitu loh. Padahal ini kan kayak kawasan perumahan menengah atas kok jalanannya rusak gitu loh ya. Nah, tapi ternyata aku dapat info dari sekretariat RW, mereka mengatakan bahwa memang fasos fasum itu ternyata belum diserahkan ke Pemda. Padahal usia perumahan ini sudah 40 tahun. Ya, 40 tahun loh Sobat Properti. 40 tahun belum serah terima.
apa yang terjadi? What happened? Ya kan? Jadi ini intro sedikit ya. Memang di Jakarta Barat ternyata ada 600 pengembang yang belum serah terima fasos-fasum sama Pemda setempat. Nah ini salahnya siapa nih gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, penyerahan fasos-fasum ini kan melibatkan kedua belah pihak, yaitu dari pihak si developer sama di pihak si Pemda. Developer yang menyerahkan, si Pemdanya mau nggak terima. Nah tentu di sana terlibat kedua belah pihak ini kesepakatan. Kalau dari sisi yang aku lihat ini memang ada kesalahan dari dua belah pihak. Jadi di mana di satu sisi si pemerintah ini harus membuat regulasi-regulasi terobosan-terobosan baru, prosedur-prosedur yang memudahkan si pengembang ini untuk bisa lebih mudah dalam proses serah terima fasos-fasum. Itu nomor satu. Dan itu sudah diatur di Permendagri dan peraturan daerah sudah diatur. Kemudian kedua, dari pihak developernya itu juga kayak harus mau mengusahakan lah, harus berusaha lah bahwa developernya ini harus memikirkan lebih jangka panjang lah untuk kepentingan warganya gitu loh. Ya jadi untuk kesejahteraan warganya ini developer ini harus punya pola pikir ke arah sana gitu loh. Ya, jadi penting banget untuk penyerahan fasos-fasum ke pemerintah. Ini in the long run ya. Nah, balik lagi ke cerita aku beli rumah di perumahan tersebut. Jadi sebenarnya aku bukan beli rumah ya. Aku beli udah rumah tua yang dirobohkan dan ini aku bangun baru gitu loh. Nah, jadi waktu itu tahun 2019 tuh aku dapat info ya udah fasos-fasum belum diserahkan, ya so what gitu loh. Jadi kayak aku masih belum ngeh waktu itu ya. Nah, jadi akhirnya sampai terjadi satu kejadian yang benar-benar membuka mata saya, yaitu adalah kejadian di 1 Januari 2020 ya, dimana kala itu di perumahan tersebut mengalami banjir 2 meter guys, 2 meter. Jadi sobat properti coba bayangkan ya, itu 2 meter saya cuma melihatnya di TV gitu. Tapi sekarang tiba-tiba kamu mengalami sendiri. Itu beda banget rasanya. Kamu lihat di TV sama kamu ngalamin sendiri itu beda banget rasanya. Jadi oh my god, ini kayak bener-bener membuka mataku dan oke, we need something to do. Ini harus ada yang bisa dilakukan gitu loh. Bagaimana mencari solusinya gitu. Bagaimana untuk menyelesaikan problem serah terima fasos-fasum ini yang sesuai dengan prosedur yang tepat dan benar. Nah, jadi nanti kita akan bersambung lagi ke fasos-fasum jilid 2 ya. Jadi stay tune ya sobat properti. Sementara itu ingat untuk subscribe dan like video channel YouTube saya, jadi supaya saya selalu semangat memberikan video-video baru untuk Anda semuanya. Dan silakan berikan komentar mungkin topik apa yang ingin Anda bahas berikutnya. Semoga saya bisa membahas pada video saya berikutnya. Saya Arik Hermanto. Selamat berinvestasi properti secara cerdas.